Oke, selamat malam. Malam hari ini agenda kita ada beberapa ya. Yang pertama nanti kita lanjutkan modul 9 dulu. Terus kemarin Mbak Ani minta diterjemahkan. Ada beberapa rumus yang nanti kita akan coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terus untuk ada juga soal latihan ya. Tapi sebelum nanti ke terjemah dan soal latihan, itu kita bahas juga tugas yang minggu lalu kan. Ada yang membahas mengenai penghitungan rumus analisis investasi dan analisis solvabilitas ya. Jadi kan nanti kita sama-sama cari ya. Oke. Nah, di modul 9 ini ya kita membahas mengenai economic value added dan balance scorecard ya, dimana ini adalah alat ya, tools yang dipakai untuk melihat kinerja dari sebuah perusahaan. Sebetulnya untuk EVA dan BSC sudah kita sempat bahas juga di Akmen ya. Modul 6 itu mengenai evaluasi kinerja perusahaan, terutama terkait dengan investasi ya, kegiatan investasi dari perusahaan. Ya, jadi yang pertama kita akan bahas mengenai EVA. Ada rumusnya. Ya, rumusnya Anda bisa lihat di 9.6. Nah, secara umum itu ada 3 rumus ya, yang diwakili oleh beberapa tokoh. Ada 3 tokoh yang sebagai acuan atau sebagai sumber untuk rumus EVA ini. Nah, menurut Brigham dan Gapensky, itu rumus EVA adalah, sambil dibuka modul 9.6 ya. Rumus EVA adalah operating profit dikurangi cost of capital, dimana operating profit didapat dari pengurangan, nah ini sekalian dicatat aja ya, sales revenue. Ayo, apa sales revenue? Sales revenue itu apa, Mbak? Ini sekalian dicatat ya untuk itunya, untuk terjemahannya. Sales revenue apa? Sales revenue itu adalah ada yang tahu nggak sales revenue? Halo. Di sales revenue itu adalah pendapatan penjualan ya, pendapatan penjualan. Di pendapatan penjualan itu, masih ingat rumusnya apa? Sales revenue biasanya ini disimbolkan dengan TR ya, total revenue. Jadi untuk sales revenue itu adalah TR, itu rumusnya itu price dikalikan dengan quantity. Jadi penjualan dikalikan, harga dikalikan jumlah penjualannya. Terus habis itu dikurangkan dengan operating cost ya, operating cost itu adalah operating cost, biaya operasional. Terus habis itu dikurangkan dengan taxes
purchase itu adalah pajak. Nah, terus dikurangkan lagi dengan cost of capital. Cost of capital itu didapat dari total capital supplied by X cost of capital, ya, atau cost of capital itu adalah biaya modal. Nah, biaya modal itu apa? Biaya modal itu adalah tingkat pengembalian dari sebuah nilai investasi. Nah, itu adalah rumus EVA dari Brigham dan Gapenski. Lalu yang kedua adalah menurut Gitman. Nah, untuk Gitman dan Hansen itu hampir sama ya, rumusnya sama, yaitu EVA itu net operating profit after tax dikurangi dengan cost of capital. Jadi kalau net operating profit after tax itu berarti kita bisa terjemahkan laba bersih operasional, ya, setelah pajak, ya. Net operating profit after tax itu adalah laba bersih operasional setelah pajak. Jadi harus dikurangi dengan pajak. Ini untuk rumus EVA. Nah, ini sebagai contoh, misalnya ada sebuah perusahaan itu menghasilkan penjualan atau revenue atau self revenue sebesar 100 juta. Terus diketahui beban operasinya 80 juta dan pajaknya 10 juta. Nah, dari sini kita bisa lihat laba operasi yang dihasilkan adalah 10 juta. Ya, jadi dari 100 juta ya, 100 dikurangi dengan 80 dikurangi dengan 10 ya. Nah, ini adalah 10 juta. Dengan asumsi perusahaan menggunakan sumber dana dari pinjaman dan dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta dengan biaya modal 10%, maka nilai EVA untuk periode tersebut adalah 5 juta. Ya, Anda ngerti nggak ini? Kok dapatnya 5 juta? Halo, Mbak Eli. Mbak Eli tahu Mbak, ini EVA-nya kok bisa 5 juta? Hitung-hitungannya gimana coba? Oke. Ya, jadi kita sekarang sudah sampai di penghitungan EVA ya. Contohnya EVA. Nah, kalau rumusnya tadi Anda bisa lihat di 9.6. Itu adalah rumusnya, ada 3 sumber. Terus habis itu ini ada contoh, ini ada sebuah perusahaan ya. Sebuah perusahaan penjualannya adalah 100 juta.
penjualannya adalah 100 juta. Terus diketahui beban operasional atau tadi istilahnya operating cost ya, itu adalah diketahui adalah 80 juta. Lalu diketahui juga taxes ya, pajaknya 10 juta. Lalu laba operasionalnya adalah berapa laba operasionalnya? Ya, 10 juta. Jadi 10 juta itu dapatnya dari 100 juta ya, penjualan dikurangi dengan biaya operasional ya, dikurangi lagi dengan pajak. Nah, ini ketemu laba bersih operasional ya. Bukan, operating profit ya, operating profit. Nah, lalu habis itu diketahui juga perusahaan ini menggunakan sumber dana dari pinjaman. Sumber dana pinjaman 50 juta, dimana dari 50 juta ini dikenakan biaya modal sebesar modalnya sebesar 5%. 10%. Ya, 10%. Nah, 10% ini adalah biaya modal. Nah, kalau dana pinjamannya 50 juta, biaya modalnya 10%, maka nominalnya adalah 5 juta, yaitu didapat dari 10%, kita kalikan dengan 50 juta. Ketemu 5 juta. Nah, EVA-nya di sini adalah tadi laba operasional dikurangi dengan biaya modal. Laba operasionalnya 10 juta dikurangi dengan 5 juta. Jadi economic value added-nya adalah 5 juta. Nah, ini lumayan bagus ya. Paling tidak menunjukkan angka yang positif. Ya. Jadi boleh dikatakan ini memiliki kinerja yang bagus karena positif. Nah, dari rumus EVA ya, ketiga rumus EVA yang tadi itu, semua formula itu menggunakan komponen yang sama. Yaitu cost of capital atau biaya modal. Nah, Anda kalau lihat memang itu semua dikurangkan dengan cost of capital. Nah, untuk menentukan biaya modal ada 3 aspek. Ada 4 aspek yang perlu dicari. Ya, yang pertama adalah cost of long term debt. Ya, cost of long term debt atau biaya utang jangka panjang. Terus kedua adalah cost of preferred stock
Ada yang tahu Indonesianya apa? Indonesianya apa? Cost of preferred stock, yaitu biaya saham preferen. Biaya saham preferen. Lalu yang ketiga adalah cost of common stock. Cost of common stock itu adalah biaya saham biasa. Kita juga sudah belajar ya mengenai sumber pendanaan, itu bisa dari saham, bisa dari pinjaman, bisa dari uang modal sendiri. Nah, kalau saham itu ada dua macam, ada yang common stock dan preferred cost. Kita juga sudah belajar apa bedanya kedua ini gitu kan. Kita sempat bahas juga di Akmen ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau common stock itu nggak punya voting itu right ya. Kalau preferred punya voting. Cuman kalau di common stock itu enaknya punya priority untuk dapetin earningnya duluan gitu kan. Nah itu mengenai ini ya, common stock dan preferred stock. Terus yang ketiga adalah weighted average of cost of capital. Nah ini biasa disingkat dengan WACC. Ada yang tahu bahasa Indonesianya? Weighted average of cost of capital ya, atau WACC. Ada yang tahu bahasa Indonesianya apa? Yo, WACC ya, rata-rata biaya ketimbang. Masih ingat rumusnya gimana? WACC? WACC rumusnya masih ingat? Itu ada di itu ya. Ada di enggak ada, ini bukan ini KA ya, juga ada rumus. Oke, ini ada di rumusnya ada di 9.16. Jadi WACC itu KA sama dengan W1 kali K1 ditambah WP kali KP ditambah WS kali KS. Jadi kalau I itu dari utang jangka panjang, terus dikalikan dengan K-nya itu adalah persentase atau proposisi ya, proposisi dari besarnya pinjaman dari keseluruhan modal yang dipunyai. Kemudian WP itu dari P itu preferen maksudnya. Jadi dari saham preferen, terus dikalikan dengan proposisinya, terus ditambah WS kali KS. WS itu adalah dari dari common stocknya, dari common stocknya, terus dikalikan dengan proposisinya. Jadi saya ulangin, rumusnya itu adalah, itu disimbolkan dengan KA ya. KA sama dengan WI kali KI ditambah WP kali KP ditambah WS kali KS. Ini ada di modul 9.16. Oke.
Ini saya sudah ketikkan langsung untuk rumus terjemahnya, jadi nanti saya share nanti ya di grup, nanti saya share. Nah, ini nanti saya share di grup ya terjemahannya ini. Ya, di sales revenue itu pendapatan penjualan, rumusnya P kali Q, operating cost biaya operasional, taxes pajak gitu. Oke. Nah, itu tadi ada tiga hal yang perlu dihitung atau dipertimbangkan dalam konsep cost of capital atau biaya modal. Terus kita masuk ke relevansi biaya setelah pajak. Ya, relevansi biaya setelah pajak. Di dalam biaya modal atau capital of cost itu cost of capital itu diukur dengan basis nilai setelah memperhitungkan pajak. Jadi setelah dikurangkan pajak. Nah, secara umum tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 sumber pendanaan jangka panjang. Yang pertama dari pinjaman atau debt, pinjaman jangka panjang ya maksudnya. Terus ada lagi modal saham preferred dan common stock atau modal saham biasa. Nah, ini adalah 3 sumber utama. Nah, untuk rumusnya di sini ada. Di cost of long term debt itu adalah biaya pinjaman jangka panjang. Cost of long term debt itu adalah biaya modal utang jangka panjang. Nah, itu cost of long. Oh, sudah sih. Nah, itu rumusnya ada ini. Itu disimbolkan KI. Anda bisa lihat di 9.9. Disimbolkan dengan KI. Di KI itu adalah KD kali 1 dikurangi T. T itu tax. Oke, 9.10. Ya, ini harusnya 9.10 ya, 9.9. Nah, di mana KD itu didapat dari I ditambah PV min ND kurangi E per N diper lagi ND ditambah PV per 2. Nah, untuk ND-nya, ND itu adalah net profit. Rumusnya adalah issuing price min dikurangi flotation cost. Jadi issuing net profit itu bahasa Indonesianya hasil penjualan bersih obligasi. Itu net profit. Nah, untuk net profit ini rumusnya adalah apa? Ada yang tahu? Untuk cari net profit, rumusnya adalah issuing price dikurangi dengan
flotation cost. Issuing price itu adalah harga jual obligasi. Nah, ini pada saat pertama kali diluncurkan, ya, ditawarkan ke pasar, itu issuing price. Sedangkan flotation cost, ya, flotation cost itu adalah total biaya yang diperlukan untuk menerbitkan obligasi. Total biaya penerbitan obligasi. Jadi untuk flotation cost ini ada dua macam, ya. Underwriting cost ditambah dengan administratif. Jadi sambil saya terjemahkan langsung. Oke. Nah, itu rumus dari cost of capital long term debt, ya. Terus berikutnya yaitu cost of preferred stock. Nah, ini kalau ini disimbolkan dengan KP, ya. KP. Nah, P-nya itu adalah preferred maksudnya preferred. Nah, itu rumusnya dari 9.10, yaitu KP sama dengan DP per NP. Nah, DP itu adalah dividend paid for preferred cost. Dividend paid for preferred cost berarti apa Indonesianya? Dividen yang dibayar DP paid for kalau kita Indonesiakan dividen dari saham preferen. Nah, ini adalah pengertiannya. Kemudian untuk NP-nya itu adalah net profit from issue of preferred stock. Net profit itu di net profit from issuing of preferred stock, atau kita Indonesiakan biaya hasil penjualan bersih preferen.